Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kita membawa seluruh keluarga kita pada hari ini berkumpul mengikuti ibadah pagi hari ini daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai pengikut Tuhan, kita percaya hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa, di mana Tuhan menyatukan hati kami, bahkan seluruh keluarga demi keluarga yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa menyatukan kami di dalam ibadah ini. Dengan darah-Mu yang berkuasa yang sudah menguduskan kami. Dan kami datang dengan segenap hati kami, sujud di hadapan Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Tuhan. Biarlah lawatan-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi saat kami menyembah. Dan kami mendapat sesuatu yang baru daripada Tuhan. Dan hari ini kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita dengan segenap hati kita percaya kita ada di tempat ini untuk memuji, meninggikan Tuhan. Biarlah penyembahan Tuhan yang kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita naikkan sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya,
Tuhan. Amin. Dia layak kita semua. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bersuka citalah. Bersuka citalah, menari di hadapan Tuhan. Bersuka citalah, memuji nama Tuhan. Lambaikan tanganmu, gerakan kakimu, serukan hosana, hosana, terpujilah Tuhan. Mari anak Tuhan bersuka citalah. Bersuka citalah, Yesuslah keselamatan kita. Amin. Tuhanlah kita, Tuhanlah perlindungan kita. Lambaikan tanganmu, gerakan kakimu, serukan hosana, hosana, terpujilah. Katakan sekali lagi, lambaikan. Lambaikan tanganmu, gerakan kakimu, serukan hosana, hosana, terpujilah Tuhan. La 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 Lambaikan tanganmu, gerakan kakimu, serukan hosana, hosana, terpujilah Tuhan. Serukan hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dipimpin oleh Kristela. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Kami ingin mau memuji nama-Mu Tuhan ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan agar ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan untuk yang membawa firman Tuhan hari ini ya Tuhan dan yang melayani ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar kami diberkati ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat tempat kami beribadah di Abu Tau Center. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar lingkungan tempat itu Engkau jaga, agar dijauhkan dari segala yang jahat. Engkau juga berkati setiap orang yang berada di sana ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati agar pemilik tokonya juga Engkau sertai juga ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan juga ya Tuhan buat setiap orang yang menonton kami ya Tuhan, ibadah kami ini. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Kiranya Engkau sertai mereka, Engkau berkati mereka. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar negara kami ini menjadi negara yang aman, damai dan rukun ya Tuhan, dan tidak terjadi konflik apapun ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar setiap masalah di negara kami ini bisa terselesaikan ya Tuhan, terutama juga untuk virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Engkau hentikan penyebaran virus corona ini sehingga tidak memakan banyak jiwa ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga lewat masalah ini ya Tuhan, lewat pergumulan ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan dan
menjadi percaya akan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka agar setiap orang yang menjadi percaya Engkau selamatkan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan agar virus corona ini ya Tuhan Kau hentikan ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi di dunia ini ya Tuhan. Kau Amin. berkati ya Tuhan setiap bangsa-bangsa yang lockdown ya Tuhan. Kau berkati bangsa-bangsa itu ya Tuhan, agar mereka terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi percaya padamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat virus corona ini Ya, Tuhan. banyak yang menjadi percaya kepadamu ya Tuhan, dan tidak menyimpang lagi ya Tuhan dari jalanmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kami hari hari ini ini makanan makanan kami kami secukupnya, dan ampuni ampuni kami kami atas kesalahan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian. Wah, ya. Oh, haleluya Yesus. You are here, moving our minds. I worship you.
God, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. My God. Oh, my God, that is who you are. That is who you are. Benarnya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami. Kami datang hanya untuk menyembah. Engkau hadir di tengah fellowship kami, ibadah kami, dan menyembuhkan, memulihkan setiap hati, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, memberi kelegaan kepada yang berbeban berat. Menjamah kami semua yang ada di tempat ini maupun setiap sahabat-sahabat kami yang mendengarkan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau hadir di sini membawa keajaiban. Dan kami ingin masuk dan melihat keajaiban itu di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kegelapan yang menyingkirkan kegelapan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba Engkau menjadikan hati kami jadi tanah yang baik dan berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom sahabat, dimanapun kau berada, mari bersama-sama kita hari ini di bulan Mei, ketika kita masih dalam masa-masa karantina ini. Mari kita perdalam iman kita lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka 2 Korintus pasalnya yang ke 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pasal 5 ayat 21. Sudah? Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang motivasi, kita berbicara tentang kekuatan manusia. Semua motivasi akan berbicara bagaimana Anda harus menjadi kuat, bagaimana Anda harus menjadi cerdas, bagaimana Anda harus menjadi yang tercepat, bagaimana Anda harus menjadi orang yang berkuasa, bagaimana Anda harus menjadi pemenang, bagaimana Anda harus memiliki kelebihan di atas rata-rata, bagaimana Anda harus bekerja keras, bagaimana Anda harus rajin. Semua tentang diri Anda. Jika Anda ingin melihat keajaiban, dan keajaiban itu ada di dalam tangan Anda, itulah konsep daripada ilmu motivasi. Tetapi ketika kita berbicara bagaimana kita supaya ditolong oleh Tuhan, kita memperoleh berkat dari surga, kita memperoleh mujizat dan keajaiban dari surga, dari Tuhan, maka itu bukan tentang dirimu, tetapi bagaimana Anda berada di posisi yang benar, sehingga surga menolongmu, sehingga surga menyembuhkan sakitmu, sehingga surga memberi engkau kekuatan dalam kelemahan, sehingga surga memberikan engkau kelegaan, sehingga Tuhan menyatakan mujizat dan keajaiban dalam segala apa yang engkau butuhkan. Nah, Alkitab berkata bahwa dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi tentang kita ini sudah berdosa. Kita tidak mungkin dibenarkan. Kita tidak mungkin ditolong oleh Tuhan. Kita tidak mungkin mendapat mujizat dan keajaiban tanpa berada di posisi yang Tuhan inginkan. Tanpa kita berada di posisi yang benar. Kenapa? Karena semua manusia, kata firman Tuhan, telah menyimpang, telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Nah,
Bagaimana cara supaya kita berada di posisi yang benar ini? Sehingga kita mendapat akses pertolongan daripada Tuhan. Alkitab berkata bahwa dia yang tidak berdosa, siapa dia itu? Dia itu adalah Yesus. Dia tidak berdosa tetapi menjadi berdosa karena Anda dan saya. Jadi ketika kita tidak sanggup memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan, semua kesalahan dan kebenaran kita tidak bisa menebus diri kita untuk berada di dalam posisi yang benar. Maka Yesus datang mati untuk kita di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan yang benar, memperoleh posisi yang benar. Amin. Nah, jadi kematian Yesus oleh darah anak domba Allah itu, Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan melihat Yesus. Tuhan melihat pengorbanan Yesus. Tuhan melihat darah anak domba Allah yang Anda percayai sehingga kita semua berada di posisi yang benar. Kita berada di posisi yang benar bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesanggupan kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Amin. Inilah kabar baiknya untuk kita. Jadi hari ini, dimanapun kita berada, kita dapat memperoleh pertolongan Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus. Amin. We are in Christ. Kita ada di dalam Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ada di dalam Yesus. Dan Allah melihat Yesus untuk menolong kita. Bukan melihat kita, saudara. Tidak ada kecerdasan, kekuatan manusia. Tidak ada kesanggupan manusia yang membuat manusia dapat berdiri di posisi yang benar. Hanya melalui Yesus. Jadi kehidupan kita sekarang melalui Yesus. Kalau motivasi berbicara tentang Anda, tentang kekuatan kita, kecerdasan, ketangkasan, kecepatan. Namun ketika kita berbicara hidup di dalam Yesus, segalanya harus berdiri berdasar di dalam Yesus. Jadi Allah telah meletakkan kacamata Tauratnya. Kacamata Taurat itu melihat kesanggupan kita melakukan hukum Taurat. Dia telah letakkan dan dia ganti kacamata di dalam Yesus. Setiap orang yang datang di dalam Yesus itulah yang dilihat Tuhan. Amin. Tidak peduli sebesar apapun masalah Anda. Tapi Tuhan peduli apakah iman Anda melihat kepada Yesus. Amin. Yang adalah kesanggupan Anda. Maka masalah sebesar apapun dapat diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat imanmu di dalam Yesus. Jadi segalanya sekarang di dalam Yesus. Dimulai di dalam Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, bagaimana cara hidup kita sebagai orang percaya yang selalu melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Yang pertama, cara hidup kita sebagai orang yang diselamatkan di dalam Yesus adalah, kita lihat ayatnya yang ke-16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Oke, kita tidak hidup menurut diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi yang pertama adalah kehidupan kita di dalam Yesus, kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Jadi ketika kita mengharapkan pertolongan sorga, berkat sorgawi, berkat dari Tuhan, berkat dari sorga, maka konsekuensinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita hidup untuk Dia saat ini. Di dalam masa COVID-19 ini, apa yang menjadi dasar kehidupanmu? Ketika Tuhan mengizinkan kita dikarantina di rumah, mari kita mulai mereview kembali tentang cita-cita kita, tujuan hidup kita. Kalau Anda hidup sebagai orang percaya namun Anda tidak pernah lagi melihat kepada tujuan Allah, hidup bagi Allah, maka kita keliru menjalani hidup ini. Sebab ketika kita diselamatkan, kita ditebus dalam darah anak domba Allah dari maut dan kebinasaan, maka hidup kita saat ini adalah hidup untuk Dia. Kita mengarahkan seluruh tujuan kita untuk Tuhan Yesus. Engkau harus mengisi kembali formulir untuk surga. Tujuan hidupmu untuk apa? Apa sih yang kau cari di dunia ini ketika engkau sukses dalam berbisnis, berusaha, mendapatkan kekayaan, memiliki talenta, terkenal
dipuja-puji orang, mendapat jabatan, mendapat kekuasaan. Untuk apa sih semuanya itu? Jangan seperti orang dunia. Tidak pernah puas dengan jabatan, tidak pernah puas dengan kekayaan. Para pejabat kekayaannya sudah banyak, tetapi tetap aja korupsi. Ya itu oknum ya, bukan semua para pejabat. Tapi oknum-oknum tertentu sudah kaya raya. Uangnya miliaran di bank, tetapi masih korupsi. Untuk apa? Untuk apa Anda menjadi pejabat tetapi Anda masih saja mau disuap? Padahal gaji Anda sudah cukup berlebihan, padahal tanah Anda, harta Anda banyak. Untuk apa semuanya itu? Untuk apa Anda menjadi direktur, gaji Anda besar, tetapi apa yang Anda lakukan di sana? Apa yang Anda perbuat? Apakah hidupmu untuk Tuhan? Untuk apa Anda mendapatkan kekayaan, keuangan yang banyak? Itu apa itu semua? Kalau Anda hanya untuk habiskan untuk dirimu sendiri, tapi Anda tidak pernah peduli dengan kepentingannya Tuhan untuk kerajaannya. Di masa COVID-19 ini, segala kebanggaan kita, jet harus parkir. Mobil mewah harus parkir. Rumah mewah tidak bisa digunakan. Hanya Anda yang menggunakan. Tidak bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu dipakai untuk berpesta, pora, dan sebagainya. Nah sekarang kita mereview kembali apa yang kita miliki itu. Mari kita arahkan untuk tujuan dan kemuliaan namanya. Amin. Kita hidup bukan lagi kata firman Tuhan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk Dia. Itulah hidup yang berarti. Karena saudara yang terkasih, Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi semua kita akan diperhadapkan ke pengadilan Kristus ketika Tuhan mempercayakan engkau kekayaan, jabatan, apa, talenta. Apa yang kau gunakan selama engkau hidup ini dengan kekayaan, jabatan, dan talenta itu? For what? Untuk memuaskan diri sendiri atau manusia? Yang paling utama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika engkau di takhta pengadilan Kristus, engkau diberikan penghargaan oleh Tuhan. Memimpin bersama dengannya dalam kerajaannya yang kekal. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat. Yang kedua, ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi karakteristik yang kedua bagi orang yang berada di dalam Kristus. Kita yang sudah diselamatkan, yang berada dan sudah dibenarkan di dalam Kristus adalah hidup kita karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Orang dunia, orang-orang filsafat, dia harus mengerti dulu baru dia percaya. Jadi bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah dapat mengerti tentang Allah? Bagaimana dia bisa mengerti tentang Allah yang maha kuasa, sementara pikirannya seperti kotak kecil di hadapan Tuhan? Dia mau memiliki pengertian tentang Allah yang luar biasa itu nggak pernah bisa. Karena itu banyak orang yang free thinker akhirnya karena nggak pernah mengerti tentang Allah. Dia ingin mengerti dulu baru dia percaya. Dalam iman tidak seperti itu. Kalau kita mau mengerti tentang Allah, kita harus percaya dulu. Percaya adalah pintu masuk di mana anugerah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memberi pengertian tentang Allah kita. Di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, saat kita percaya, Roh Kudus diimpartasikan dalam hidup kita untuk bekerja supaya kita memahami tentang karya Tuhan, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tentang Allah yang maha kuasa itu. Amin. Jadi kalau kita tidak pernah percaya, kita tidak akan mungkin mengerti tentang karya Kristus yang sempurna. Jadi orang percaya harus hidup, kita disebut orang percaya. Kita harus hidup dalam iman. Melakukan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Segala sesuatu, apapun yang harus kita rencanakan, kita datang dalam iman kepada Tuhan. Maka Roh Kudusnya akan bekerja menuntun kita melakukan apa yang kita rencanakan itu. Beda dengan orang yang motivasi. Beda dengan orang free thinker. Semua terletak kepada kekuatannya. Dia harus berusaha, bekerja keras semuanya. Dengan kekuatannya. Kita tidak. Kita orang-orang yang percaya berdasarkan kehidupan kita dan rencana kita di dalam Tuhan. Kita harus membawa hidup kita, rencana-rencana kita kepada Tuhan. Di mana Roh Kudus akan bekerja, membantu kita dan melakukan keajaiban mujizatnya. Amin. Dimanapun engkau berada, saya hanya kasih 2 poin ini saja untuk kita hidup sebagai orang percaya.
Saya percaya pasti engkau akan ditolong oleh Tuhan. Apapun yang jadi masalah kita saat masa COVID-19 ini, mungkin kita tidak ada lagi, usaha tidak berjalan dengan normal, malah kita merugi, dan kehidupan tidak lagi berbeda seperti dulu. Kita tidak bisa menikmati dunia ini, ya kan, tapi kita menikmati hidup di rumah, ya kan. Ada orang yang sudah stres, tidak pernah jalan-jalan. Nah, di sini Tuhan ingin kita benar-benar mereview kembali tujuan hidup kita, apakah untuk dia atau untuk dunia ini. Kalau kita menjadi orang yang menang, kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup bagi dia di dalam iman kepada Anak Domba Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih untuk Yesus yang telah menebus kami, membenarkan kami, sehingga kami memiliki posisi yang benar, di mana kami bisa menerima pertolongan, keajaiban, mujizat daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini. Ajar kami hidup dalam dunia ini, hidup untuk Tuhan, hidup dalam iman. Ketika dunia mengandalkan kekuatannya untuk mencapai segala sesuatu, tapi kami orang-orang percaya mengandalkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, ya. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin fellowship kami, ibadah kami, puji-pujian, doa, syafaat, dan kebenaran firman, dan kami percaya Engkau hadir menyatakan kasih dan kemuliaan. Saat ini kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini dan setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau lah Tuhan yang memegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu, menjagai kami bagi biji mata-Mu, melindungi kami, memproteksi kami di setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang telah menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan menyinari kami dengan kasih karunia, kemurahan dan kebaikan-Mu akan mengikuti kami senantiasa mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Have a blessed Sunday. God always bless you. Bye-bye. Salam dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati.